Halo, kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Jadi persaingan HP di pasar mid-range itu hampir selalu seru untuk dibahas, yaitu HP-HP yang berada di rentang harga 5-6 juta. Biasanya di harga segitu itu semua brand ada, mulai dari brand A, B, C, D, E, pasti punya perwakilan HP yang mereka taruh di pasar tersebut. Nah, pasar mid-range ini tahun ini kembali diramaikan dengan hadirnya Samsung Galaxy A53, besutannya Samsung, yang seharusnya sih menjadi penerus dari adiknya atau kakaknya, yaitu Samsung Galaxy A52s yang rilis pada Agustus tahun lalu. Bahkan bahasa desain antara kedua HP tersebut sangat mirip, masih dengan bodi polikarbonat dengan sisi yang cukup mengotak. Namun nggak sampai menyiku sih. Panel belakang memiliki tekstur doff yang terkesan elegan, tapi fingerprint lumayan gampang nempel sih di pengalaman saya. Serta gundukan kamera dengan susunan yang masih sama. Namun kali ini kenaikan tepi gundukannya lebih landai, jadi nggak langsung mencuat ke atas. Dengan desain ini juga, Samsung berhasil ngasih sertifikasi IP67 buat HP ini. Artinya dia bisa tenggelam dalam air sampai kedalaman 1 meter hingga 30 menit. Artinya jika HP ini kecipratan air, dibawa pas hujan, atau nggak sengaja ketumpahan air misalnya, dia harusnya masih bisa selamat. Tapi jangan mentang-mentang IP67 malah sengaja dibasah-basahin atau direndam ya. Itu juga salah. Oke, di sebelah kanan terdapat volume rocker dan tombol power. Di bawah ada SIM tray dan port untuk charging. Dan... headphone jack-nya mana? Iya, jadi di HP ini port headphone jack itu juga ikut dipangkas sama Samsung. Kayaknya ngikutin flagship masa kini. Tapi menurut saya sebenarnya di HP mid-range, meskipun sekarang udah zamannya TWS, tapi kalau di pasar mid-range menurut saya headphone jack itu masih tetap perlu untuk dipertahankan. Tapi Samsung memutuskan untuk ngilangin di HP ini. Sebenarnya selebihnya juga desainnya nggak ada yang aneh-aneh sih. Kalem, tenang, pokoknya main aman lah desainnya. Kayak saya bilang tadi, sebenarnya HP ini dimaksudkan sebagai penerus dari Galaxy A52s. Tapi setelah saya cobain, kok rasanya malah bukan upgrade ya, tapi cenderung agak downgrade. Saya kasih tahu di depan aja, menurut saya dengan harga 6 jutaan, HP ini untuk saat ini kurang worth it untuk dibeli. Khususnya kalau ngelihat persaingan yang ada di pasar, kayak Realme GT Master Edition misalnya, yang bahkan lebih murah, atau bahkan adiknya sendiri, yaitu A52s. Bagi saya pribadi, sebenarnya hal ini berakar dari keputusan terhadap chipset yang ditanam oleh Samsung di HP ini sih. Di saat pesaingnya di rentang harga yang mirip itu ngasih Snapdragon 778G, kayak Realme GT Master Edition, yang pas itu pernah saya coba dan memberikan pengalaman yang sangat memuaskan di harganya, Samsung malah kekeh untuk tetap naruh chipset besutan mereka sendiri yang berfabrikasi 5 nanometer di HP ini, yaitu Exynos 1280. Karena ini merupakan HP dengan Exynos 1280 yang pertama saya coba, dan dengan rentang harga 6 jutaan, saya lumayan berharap tinggi pada chipset ini untuk setidaknya memberikan pengalaman penggunaan yang seasik Snapdragon 778G. Namun, saya salah besar. Saat bermain Genshin Impact, bahkan dengan settingan terendah sekalipun, FPS yang saya dapatkan hanya berkisar di sekitar 15-30an FPS aja. Masih bisa dimainkan sih, tapi udah mepet ke ambang yang unplayable. Menurut saya jujur ini agak nggak bisa diterima dengan harga HP yang 6 jutaan. PUBG Mobile-nya juga mentok di settingan Smooth High, yaitu 30 FPS, meski mungkin setelah optimisasi bisa lebih tinggi lagi nanti. Mobile Legends sih nggak ada masalah ya. High frame rate mode di settingan Ultra tetap bisa lancar di 60 FPS. Tapi ya emang gamenya lumayan ringan juga. Performa yang bikin lumayan kecewa ini juga dikonfirmasi sama Antutu dan Geekbench, di mana skor handphone ini ada di 430 ribuan di Antutu 9, dengan skor single core 742 dan multicore 1889 di Geekbench 5. Skornya terpaut cukup jauh, khususnya di Antutu, yaitu sekitar 100 ribuan dari Snapdragon 778G yang tersemat di pendahulunya, Galaxy A52s. Saya jujur kurang paham sih kenapa Samsung memutuskan untuk menggunakan chipset ini di Galaxy A53. Karena bahkan saudaranya yang harganya lebih murah yaitu Galaxy A33 juga menggunakan chipset yang sama. Mungkin Samsung pengen nggak terlalu ketergantungan sama Qualcomm kali ya. Tapi menurut saya sih eksekusinya agak kurang oke. Ini sebenarnya ngingetin saya ke pengalaman di Galaxy S20 Ultra beberapa tahun lalu, di mana negara-negara yang dapat versi Snapdragon memiliki HP dengan tipe yang sama, S20 Ultra, tapi lebih kenceng. Selain performa, sebenarnya paket penjualannya juga kena pangkas tahun ini. Kita nggak dapat silicone case, nggak dapat screen protector, dan seperti yang bisa teman-teman lihat dari ukuran boxnya yang tipis layaknya HP flagship, kali ini seri A juga nggak dapat charger. Waduh, jadi harus nambah keluar duit lagi deh buat beli chargernya. Performa dan paket penjualan memang bukan segalanya sih, tapi menurut saya di pasar mid-range di harga segini, ini
performa dan paket penjualan menjadi sesuatu yang cukup penting. Dan sayangnya Galaxy A53 ini lumayan lemah di kedua sektor tersebut. Tapi sebenarnya di luar hal itu, HP ini merupakan HP yang cukup solid kok. Mulai dari layar dengan bentangan 6,5 inci dengan panel Super AMOLED dari Samsung yang udah terkenal banget bisa memanjakan mata penggunanya. Warnanya ngepop, akurat, dan asik dilihat. Pokoknya enak banget deh buat konsumsi media dan scrolling video pendek di TikTok ataupun Reels. Oh ya, sekarang XND udah ada Instagramnya dan kita udah upload beberapa Reels, jadi boleh dicek kalau mau. Resolusinya juga udah Full HD Plus dengan kecerahan maksimum di 800 nits yang bikin penggunaan di luar ruangan sih bukan masalah. Serta udah pakai refresh rate 120 Hz. Ganteng banget. Layar yang ganteng ini dilindungi sama Corning Gorilla Glass 5, serta di bawah layarnya udah disematkan fingerprint reader yang bersifat optical. Oh iya, jadi di layarnya ini sebenarnya punya dua mode, vivid dan natural. Yang vivid bikin warnanya nyala, dan yang natural lebih kalem, tapi nggak oversaturasi. Jadi kalau mau nikmatin media, ya saran saya pakai vivid, tapi kalau mau edit video atau foto, pakai natural aja, soalnya nggak semua layar memiliki spek kayak di A53 ini. Takutnya pas di-share di sosmed, warna hasil editan fotonya jadi kurang sip. Ngomong-ngomong foto, buat jepret-menjepret, HP ini menggendong modul dengan 4 buah kamera. Kamera utamanya 64 megapiksel, dengan kamera ultrawide 8 megapiksel, sebuah kamera makro 5 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel, buat bantu di mode portrait. Menariknya adalah kamera utamanya ini udah pakai OIS, Optical Image Stabilization, yang bisa bantu pengambilan gambar dan perekaman video jadi makin stabil. Bukan cuma distabilin di software ya, tapi juga di hardware. Hasil jepretan kamera utamanya untuk harga 5 jutaan harus saya akui patut diacungi jempol. Foto yang dihasilkan memiliki detail yang sangat baik dengan warna dan kontras yang menurut saya pas. Dynamic range-nya juga cukup luas. Saturasinya juga udah cakep menurut saya dan lebih mengarah ke kesan natural. Jadi warna-warnanya nggak terlalu nyala kayak odong-odong yang ada di malam hari. Kamera ultrawide-nya juga saya suka karena surprisingly berhasil ngasih konsistensi warna yang baik banget dibandingkan dengan kamera utamanya. Meskipun nggak setajam kamera utama, tapi ya namanya juga ultrawide. Meski dihadapkan dengan kondisi shoot yang sulit pas ngadep matahari, pemrosesan yang dimiliki Samsung masih berhasil untuk ngasih gambar yang yahut dan bisa ngejaga detail bagian yang gelap dan juga terang. Nice work Samsung. Selain dalam keadaan terang, jepretan dalam kondisi minim cahaya atau night mode yang dikasih HP ini juga ganteng. Objeknya bisa dibikin cukup terang meskipun terasa ada sedikit sharpening dan kadang detail beberapa objek agak hilang. Tapi ini tergolong bagus kok untuk night mode-nya. Hasil kamera makronya juga tajam dan cakep. Untuk perekaman video sudah mendukung hingga 4K 30 fps dan berikut cuplikannya. Modul kamera tersebut juga didukung berbagai fitur yang disematkan sama Samsung di HP ini, kayak Fun Mode yang bisa ngasih pilihan berbagai filter Snapchat yang bisa kita pakai. Dan juga tentunya ada Pro Mode baik untuk foto maupun video, yang ngasih kita kontrol dan fleksibilitas maksimal, khususnya untuk teman-teman yang suka bereksperimen dengan jepretannya. Overall, saya cukup happy dengan hasil foto yang bisa diberikan modul kamera dari Galaxy A53 ini. Hal lain yang juga bikin happy sebenarnya adalah baterainya. Well, sebenarnya happy nggak happy sih. Happy karena kapasitasnya naik 500 mAh dari 4500 di Galaxy A52s ke 5000 mAh di HP ini. Tapi nggak happy juga karena sekarang walaupun baterainya naik, tapi chargernya dipangkas dari dalam box. Jadi kita harus ngeluarin duit tambahan buat beli chargernya. Tapi dari sisi ketahanan baterai enak banget kok. Dipakai sosmed seharian, pakai kamera, gaming-gaming kasual masih bisa tahan 1 hari penuh. Dari pengalaman saya sih main Mobile Legends, PUBG, ataupun Genshin Impact setengah jam bisa nyedot baterai HP ini sekitar 8-10%. HP ini juga hadir dengan One UI 4.1 yang berjalan di atas Android 12. Pengalaman software One UI Samsung saat ini menurut saya udah oke banget sih. Mulus, stabil, dan dibekali dengan segudang fitur yang bisa kita pakai seperti Edge Panel misalnya. Samsung juga melalui Galaxy A53 ini memberikan angin segar di kelas mid-range dalam bentuk janji software update selama 4 tahun. Hal yang jarang terjadi di Android, karena biasanya manufakturer Android itu cuma ngasih janji update 2-3 tahun aja. Nice move, dan semoga tren ini diikuti oleh brand-brand lain juga. Oke, itu dia review Samsung Galaxy A53 dari saya. Jujur, saya jadi ngerasa kasihan sama HP ini. Niatnya jadi penerus, tapi bukannya dapat upgrade, kok malah... Aduh, yang ada dia mirip banget sama A52s, tapi sayangnya dengan beberapa kekurangan yang menurut saya cukup signifikan sebagai HP yang bertempur di kelas mid-range.
khususnya dari sisi performa dan kelengkapan paket penjualannya. Poin positifnya tetap ada sih, misalnya kameranya yang hasil fotonya cakep, layarnya yang bagus, terus dia juga dijanjiin dapat software update 4 tahun. Tapi jujur menurut saya itu masih belum bisa nutupin kekurangan yang dibawa dari sisi chipset. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, menurut saya kalau mau beli HP ini mendingan pikir-pikir lagi dulu dan bisa ngelirik opsi lain kayak Realme GT Master Edition atau bahkan Galaxy A52s sekalipun. Oke, sekian video dari saya. Kita jumpa lagi di video berikutnya.